Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wat tadhakkura wat tadhkir wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wad du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi bi qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para sesepuh bini sepuh yang saya hormati, para guru, para alim ulama yang saya hormati pula, hadirin wal hadirat rahimakumullah yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah malam hari ini Alhamdulillah ibu-ibu bisa ketawa, berarti sadar ini ketahuan kebanyakan acara malam ini. Alhamdulillah pagi hari ini kula panjenengan diparing taufik oleh Allah Ta'ala. Seneng saya lihat panjenengan pagi itu bisa bangun semangat ngaji itu, seneng luar biasa, gembira hati. Berarti kita dipilih oleh Allah Ta'ala jadi orang yang baik, dan itu tanda bahwa kita ini calon orang-orang, dan insya Allah sudah jadi orang yang dicintai Allah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu kalau cinta kepada hamba digerakkan untuk senang, condong kepada ilmu, digerakkan condong untuk kepada senang kepada ilmu. Maka santri-santriwati itu orang-orang kecintaan Allah. Innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa liman la yuhib wa innama yu'til ilma liman yuhib. Allah Ta'ala itu memberikan harta dunia, kehidupan dunia ini kepada siapa yang Allah kerso. Baik orang yang diberi itu orang yang dicintai, bahkan harta itu diberikan kepada orang yang nggak dicintai Allah sekalipun. Tapi kalau ilmu, wa innama yu'til ilma liman yuhib. Tapi kalau ilmu itu cuma diberikan Allah buat orang-orang yang dicintainya saja. Amin Allahumma. Dengan semangat bu, pagi-pagi kan mestinya bisa jalan sehat, ya toh, bisa acara yang lain. Tapi jenengan bapak-bapak nyempet ke pagi itu mestinya sakit mancing ya Pak, atau jalan-jalan kemana ke, ngepit, gowes, nopo-nopo ke kegantangan. Ya, tapi alhamdulillah nyempet ke meriki, datang ke tempat ini tanda Allah Ta'ala tuh cinta sama kita. Jadi kalau Allah Ta'ala itu cinta, mbok panas-panas gini tetap datang ya Bu ya. Kena vitamin D nih kok. Ya, kenapa? Panas. Tapi ya tetap datang, ditarik kali Gusti Allah. Sebetulnya hati kita tuh bangun tidur, alah pagi-pagi pengajian tempatnya Pak Haji Samian. Itu bangun tuh mesti kita gitu. Alah esok-esok pengajian, tapi ya wis. Hati kita itu bertolak belakang saat bangun. Jadi ya kepengen yang lain ya, jadi ya kepengen kegiatan yang lain sekali-kali. Jadi ada sibukan yang lain. Tapi kok jenengan kok flow berjalan begitu saja, bergerak tek sampai di sini. Itu kan pilihan, ditarik kali Gusti Allah pulang jenengan ini. Ya saya ya gitu. Pagi-pagi subuh, waduh, jam setengah 6 ini, Mbak driver Pak Dian, Pak Di Sufyan sudah jemput, esok-esok sudah jemput. Aduh, tapi ya subhanallah, Gusti Allah yang gerakkan dia jalan luar biasa. Bahkan saya hilang ngantuknya. Pak Di Sufyan itu kan driver nomor 1, jadi bawanya super jos gitu ya. Ngantuknya jadi hilang. Itu semangat dari siapa? Dari Allah. Allah gerakkan kita untuk datang kemari. Ini satu tanda tadi betul katanya Gus, ayo semangat cari ilmu. Apalagi santri-santriwati
bejo-bejone wong. Kenapa? Kalian masih muda, kuat-kuatnya badannya, berkembangnya akal otak pikirannya. Kalau jenengan wahai santri-santriwati, jenengan nanyai yang di belakang ibu-ibu, nopo nanyai bapak-bapak, Pak, jenengan kalau punya keinginan, Bu, jenengan kalau punya keinginan kepengin apa? Jawabnya satu, kepengin muda kembali seperti kalian dan kepengin belajar cari ilmu. Ya, tapi zamannya pun lewat. Walaupun zaman lewat, bapak ibu tetap semangat cari ilmu. Tapi kalian yang santri-santriwati itu diberikan kuat-kuatnya akal ya zaman umur segini, sehingga manfaatkan betul waktu kesempatan buat kalian selama masih di pondok. Besok kalau sudah keluar gelo jenengan, ya Allah, kenangan terindah itu waktu nyantri. Ya Allah, paling nikmat waktu belajar dulu. Ya, belajar itu kalian cari ilmu itu zaman keemasan. Kanjeng Nabi bilang bagaimana? Sekarang yang muda-muda, sing anak-anak sekarang masih kecil-kecil belum nampak, tapi nanti tunggu ke depan mereka akan jadi bintang di zamannya. Kanjeng Nabi bilang nanti mereka akan jadi pemimpin. Mereka akan jadi apa? Penerus lisannya Rasulullah. Jenengan kalian semua nih santri-santriwati bakal jadi penerus perjuangannya Rasulullah. Makanya belajar semangat tetap. Lah yang tua-tua bagaimana? Ya tetap nyantri. Wong nyantri itu tadi Gus ya bilang nukil hadis Kanjeng Nabi minal mahdi ilal lahdi terus. Alhamdulillah, mudah-mudahan kula panjenengan terus diparing semangat himmah yang kuat dalam mencari ilmu. Alhamdulillah pagi hari ini sebelum kita membahas ilmu, pagi hati masih bening, pikiran masih jernih. Kita masukkan pagi ini mencintai orang yang kepadanya diturunkan ilmu. Kita belajar ilmu kewajiban buat kita, dan menanamkan di hati kita cinta kepada sang pemilik ilmu. Yang diajarkan ilmu kepada orang tadi adalah wajib juga buat kita. Kita cinta kepada Rasulullah bagian daripada mencintai ilmu itu sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang paling luas akalnya dan orang yang paling banyak ilmunya. Kebetulan kan pas event bulan Maulid, kasih bulan Maulid mungkin hari ke-27. Mudah-mudahan bulan Maulid ini bulan yang bawa berkah buat kita semua. Semakin tambah tresno cinta kita kepada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penuhi hati kita dengan cinta kepada beliau. Jangan isi hati kita dengan hal-hal yang lain yang kurang bermanfaat atau hal yang bahkan merugikan kita atau mengotori, mengeruhkan hati kita. Kalau orang sibuk dengan hal-hal apapun, kita sibuknya nyantri sama cinta Kanjeng Nabi. Dulu Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika dilahirkan Sayyidatuna Aminah, ibunda Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu cerita, anna Aminata qalat lamma wada'tuhu alaihi salatu wassalam, ketika saya melahirkan putra saya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ra'aitu sahabatan 'azimah laha nurun asma'u fiha sahilal khayl wa khafaqan al-ajnihah wa kalam al-rijal hatta ghasyathu wa ghayyiba anni. Saya ketika anak saya itu lahir, saya melihat di kamar saya itu sahabah itu seperti awan kabut putih yang sangat besar. Saya lihat cahaya, saya lihat awan itu datang besar dan mengeluarkan cahaya yang berkilauan. Ternyata kabut awan yang bercahaya itu di dalamnya terdengar suara yang macam-macam. Kok saya mendengar suaranya langkahnya kuda, ketakan sayap, suaranya orang-orang berbicara. Siapa itu? Ya, malaikat, siapa lagi? Itu datang itu sekelompok malaikat dengan membawa rombongannya, datang turun ke kamarnya Siti Aminah
wujudnya cahaya, wujudnya sahabat awan, masuk ke rumahnya Siti Aminah, besar berkilauan cahaya, ramai terdengar suara. Di antara suaranya apa yang di situ yang terdengar? Fasami'tu munadiyan yunadi. Saya mendengar ada orang yang berseru di balik awan tadi. Orang tadi berkata, tufu bi Muhammadin fi jami'il ardi. Ayo para-para, ini nak bagi Muhammad kita tufu, kita ajak keliling muter-muter. Tufu itu dari kata-kata tawaf ya, tawafa ya tufu. Kelilingkan nih bagi, kelilingkan nih nak Muhammad ini fi jami'il ardi, ke seluruh penjuru bumi. Wa'ariduhu ala kulli ruhaniyin minal jinni wal insi wal malaikah wal tuyur wal wuhush. Ini anak bayi kita bawa, sodorkan, tunjukkan kepada seluruh makhluk, mulai bangsa jin, malaikat, manusia, binatang, burung-burung, semua tunjukkan, kelilingkan. Jadi bayinya Nabi Muhammad SAW itu bukan bayi dia, dikelilingkan kanjeng Nabi begitu lahir itu seluruh makhluk di langit di bumi disodorkan itu kanjeng Nabi, dikenalkan kepada mereka. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian suara tadi berkata waqtuhu khalqa Adam. Ini nak bayi Muhammad ini kita bentuk dia seperti penciptaan keindahan tubuhnya Nabi Adam. Bentuk seperti Nabi Adam, penciptaan jasmaninya. Maka Nabi Adam itu sosok manusia yang sempurna penciptaan jasmaninya. Kata suara tadi, ini bayi bentuk seperti Nabi Adam fisiknya, sempurna. Wa ma'rifata syekh, kita berikan kepada anak bayi ini pengetahuan ilmunya Nabi Syekh alaihissalam. Nabi Syekh putra Nabi Adam yang pertama kali menerima wahyu setelah Nabi Adam, dan orang yang diberikan kepadanya lembaran-lembaran. Wa syaja'ata Nuh, berikan kepada anak bayi ini keberaniannya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu nabi yang berani. Kenapa? Berdakwah ngajak kaumnya beriman 950 tahun, 10 abad kurang 50 tahun. Kok dikatakan berani apa? Karena ngadepi kaumnya yang membangkang dan rajanya yang sangat zalim. Berani Nabi Nuh 950 tahun. Itu kalau sudah ngajak kaumnya beriman, disambutnya pakai batu, bukan roti hoka. Dengan itu nopo roti nopo Pak? Rasa stroberi kalian. Terus gitu. Tidak disambut pakai aqua, disambutnya pakai batu, dilempar, jatuh Nabi Nuh pingsan semaput, diseret, dibuang di tempat sampah. Nanti dibangunkan sadarnya, dibangun oleh burung-burung kecil, didudulin prit, terus bangun. Mandet kapok boten, balik lagi besok pendel. Nah kita di barang batu ya wegah masuk kampung itu. Sekali dilempar sudah wes mau, daripada kita bunuh diri. Itu baru kita masuk pertama kali dilempar batu, nanti kita masuk berikutnya dilempar, nah macam-macam. Nabi Nuh 950 tahun, Nabi yang sabar dan pemberani. Kata suara tadi, ini anak bayi ini masukkan ke dalam dirinya keberaniannya Nabi Nuh alaihissalam. Wa khullata Ibrahim, ini anak kecil ini masukkan ke dalam dirinya, berikan kedekatan di sisi Allah seperti dekatnya Nabi Ibrahim. Walisana Ismail, berikan kepada anak ini lisannya Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah orang yang berbicara bahasa Arab dengan bahasa Arab asli. Ya, itu sudah hilang bahasanya Nabi Ismail itu hilang. Sayyidina Abu Bakar itu tanya, sahabat itu tanya, kanjeng Nabi, jenengan ini saged bahasa Arab sing kawi, bahasa Arab yang dulu, bahasa Arab yang murni. Padahal jenengan kan tidak pernah keluar dari Mekah. Kemana jenengan belajarnya? Kok tidak pernah keluar dari Mekah? Lah kok bisa pintar bahasa Arab dengan bahasa yang fasih, baku, bagus, yang kita nggak punya bahasa itu? Dari mana jenengan belajar? Katakan Nabi, ketika bahasa Nabi Ismail sudah mulai punah,
Maka malaikat Jibril datang kepadaku, ia mengajarkan kepada aku bahasanya Nabi Ismail. Makanya dikatakan berikan kepadanya lisannya Nabi Ismail. Waridho Ishaq, berikan kepada anak bayi ini sifat ridhonya Nabi Ishaq. Wa fasahata Saleh, berikan kepada anak kecil ini lisan yang fasihnya seperti fasihnya Nabi Saleh. Maka kanjeng Nabi, aku adalah sebaik-baik orang, lahjahnya, lisannya, dan sefasih-fasih manusia ucapannya. Maka Rasulullah orang yang paling fasih mengucapkan huruf dhad, paling fasih-fasihnya orang. Nah, fasihnya orang itu Nabi Saleh. Kata suara tadi, ini anak kecil ini berikan kefasihan lisannya Nabi Saleh. Wa hikmah Lut, berikan kepada anak bayi ini hikmah, ilmu, kebijaksanaan yang Allah berikan kepada Nabi Lut. Wa busyra Ya'qub, berikan kepada anak kecil ini kabar gembira yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ya'qub. Nabi Ya'qub itu diberi kabar gembira oleh Allah. Wa hubba Daniel wa syiddata Musa, berikan kepada anak kecil ini pemberani, syiddah, kuat, kekuatan fisiknya Nabi Musa. Maka Nabi Musa itu Nabi yang terkenal dengan kuat-kuatnya, syiddah, orang yang kokoh, tegas, kuat. Nina bayi ini kasih yang dimiliki oleh Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada Nabi Musa AS. Wasabra Ayyub, berikan kepada anak bayi ini kesabarannya Nabi Ayyub, karena Nabi Ayyub terkenal Nabi yang paling sabar. Wa ta'ata Yunus, berikan kepada anak kecil ini sifat taatnya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus Nabi yang paling terkenal dengan ketaatannya. Wa jihada Yusha, berikan kepada anak kecil ini sifat berjuangnya Nabi Yusha, kesemangatan untuk berjuang membela agamanya Allah seperti semangatnya Nabi Yusha alaihissalam. Wasauta Dawud, berikan kepada anak bayi kecil ini keindahan suaranya Nabi Dawud, karena Nabi Dawud terkenal Nabi yang suaranya paling indah, paling enak. Wa hubba Daniel, berikan kepada anak bayi kecil ini kecintaan Nabi Daniel. Nabi Daniel itu Daniel kalau sekarang. Ada Nabi namanya Nabi Daniel atau Daniel. Nah, Nabi Daniel itu Nabi yang penuh dengan rasa cinta. Berikan kecintaannya Allah kepada Nabi Daniel. Wa waqara Ilyas, berikan kepada anak bayi ini kewibawaannya Nabi Ilyas alaihissalam. Wa ismata Yahya, berikan kepada anak kecil ini penjagaan dari semua hal yang buruk, sebagaimana Allah menjaga Nabi Yahya. Dari kecil Nabi Yahya itu taat patuh kepada Allah, gak pernah miring berbuat maksiat. Wa suhda Isa, dan berikan kepada anak kecil ini sifat zuhudnya Nabi Isa. Wa aghmisuhu fi akhlaqin nabiyyin, dan masukkan anak bayi ini ke dalam lautan akhlaknya seluruh nabi. Jadi ini bayi Kanjeng Nabi Muhammad ini bayi lahir sudah memiliki semua yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Bayinya loh, bayinya baru bayi. Maka ketika Nabi Muhammad SAW dipertemukan dengan malaikat Ridwan, malaikat penjaga surga, itu malaikat Ridwan melihat bayi Nabi Muhammad, beliau membisikkan di telinganya sang bayi tadi, absyir ya Muhammad, nak bayi Muhammad, bergembiralah engkau, bergembiralah engkau. Fama baqiya li nabiyyin ilmun illa wa qad u'titahu, sungguh wahai engkau sang bayi Nabi Muhammad, tidak ada satupun ilmu yang dimiliki oleh para nabi kecuali semuanya sudah diberikan kepada jenengan. Fa anta aktsaruhum ilman wa asja'uhum qalba, maka engkau adalah manusia yang paling banyak ilmunya dan paling pemberani hatinya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kanjeng Nabi itu lahir, bersama lahirnya Nabi Muhammad keluar cahaya yang terangnya menerangi timur dan barat. Kemudian kanjeng Nabi itu bayinya waqa'a 'alal ardi,
Kanjeng Nabi itu begitu lahir langsung mengarah ke bumi, mu'tamidan ala yadayhi, berpangku kepada kedua telapak tangannya seperti orang yang sujud. Kemudian tangan jari-jari yang empat ghabadha ghabdatan minat turab, tangannya Kanjeng Nabi yang empat ini genggam tanah. Setelah genggam telunjuknya menunjuk, maka malaikat mengatakan bakhin bakhin. Ketika lahir tangannya langsung napak ke tanah, terus genggam bumi, kemudian telah telunjuknya nunjuk. Maka malaikat itu lihat bayi Nabi Muhammad lahirnya kok seperti orang yang sujud dan tangannya seperti orang yang tasyahud. Itu malaikat mengatakan bakhin bakhin ghabadha Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala dunya kullaha lam yabqa khalqun min ahliha illa dakhala fi qabdatih. Kata malaikat, bejo penduduk dunia ini, nak bayi ini begitu lahir nampak langsung tangannya genggam dunia, menunjukkan bahwa besok seluruh penduduk dunia ada di bawah genggaman tangannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Tuh malaikat pun ngasih isyarat, ini kelahiran Nabi Muhammad sangat agung. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu ketika malam dilahirkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dilahirkan di hari Senin, ya, menjelang waktu fajar. Ulama menyebutkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan wulida yaumal itsnain, Kanjeng Nabi itu lahir di hari Senin. Wastumbi'a yaumal itsnain, diangkat jadi Rasul hari Senin, diangkat jadi Nabi hari Senin. Wa kharaja muhajiran ila Makkah ilal Madinah, min Makkah ilal Madinah yaumal itsnain. Kanjeng Nabi keluar dari kota Mekah untuk berhijrah ke kota Madinah di hari Senin. Wa dakhala al Madinata yaumal itsnain. Kanjeng Nabi akhirnya sampai masuk kota Madinah di hari Senin juga. Wa rafa'al hajar yaumal itsnain, dan Hajar Aswad itu dibongkar, diindah, dikeluarkan untuk ditata kembali, itu juga di hari Senin. Wa kata Fathun Makkah, begitu juga Fathu Makkah, kota Makkah itu berhasil kembali, Nabi masuk ke dalam kota Makkah dalam keadaan aman, yaumal itsnain, di hari Senin juga. Wa nuzulu suratul Maidah yaumal itsnain, surat Maidah itu juga turunnya di hari Senin. Dan wafatnya Kanjeng Nabi juga di hari Senin. Wafatnya Nabi juga di hari Senin. Loh, kenapa kok Kanjeng Nabi itu dilahirkan di hari Senin, kok tidak di hari Jumat, kok tidak di bulan Ramadan, bulan yang suci, hari yang istimewa? Kenapa? Karena supaya manusia tidak beranggapan Nabi Muhammad menjadi mulia karena dilahirkan di hari Jumat, atau Nabi Muhammad menjadi mulia karena dilahirkan di bulan Ramadan atau di bulan suci yang lain. Nabi Muhammad bukan dilahirkan di bulan suci, di bulan Rabiul Awal, menunjukkan bahwa Allah Ta'ala akan memuliakan Nabi bukan karena hari atau karena bulan, tapi Allah hendak memuliakan Nabi murni dari karunia dan kemurahannya. Dan bahkan ulama menceritakan, kalau Nabi Adam itu lahirnya hari Jumat, diciptakan di hari Jumat, dan bahkan Allah Ta'ala jadikan hari Jumat hari pengkabulan doa. Orang itu kalau berdoa di hari Jumat bertepatan dengan salah satu waktu mustajabnya, maka doanya pasti diijabahi oleh Allah. Lantas bagaimana kalau kita berdoa di hari kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, dan juga ulama mengatakan, kenapa kok Rasulullah dilahirkan di hari Senin, enggak di hari Jumat? Karena di hari Jumat itu hari di mana Allah jadikan umat Nabi ini memperbanyak ibadah dan memperbanyak amal taat. Maka di hari Jumat itu kita diperintahkan mengerjakan ketaatan lebih berat dibanding hari yang lain. Disuruh sholat Jumat, disuruh baca surat Kahfi, malamnya suruh banyak berzikir, suruh banyak berdoa, suruh banyak nyibukkan diri dengan urusan syariat, urusan agama. Lebih banyak beban kita untuk taat di hari Jumat. Maka Kanjeng Nabi tidak ingin
Allah tidak menginginkan umat Nabi Muhammad itu nabinya lahir di hari yang di situ umatnya mendapatkan beban ibadah, sehingga nabi ini lahirnya di hari yang bukan hari Jumat, hari Senin. Dalam rangka apa? Supaya menunjukkan bahwa Nabi Muhammad ini lahir dengan membawa ajaran yang sangat mudah, ringan, dan tidak akan membebani umatnya. Jadi lahirnya di hari Senin, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi dan kemuliaan buat kita. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir, kata Siti Aisyah, karena di Makkah Yahudiyun. Di kota Makkah itu ada seorang Yahudi. Bahkan ceritanya orang Yahudi ini banyak. Ceritanya orang Yahudi ini di hari kelahiran Kanjeng Nabi itu banyak. Dulu ada juga seorang pendeta yang namanya Isa Rahib. Pendeta ini penduduk negeri Syam, tapi beliau tinggalnya di Marra Zahran. Marra Zahran itu kota yang dekat kota Mekah, kira-kira 10 kilo. Tinggalnya di situ. Pas hari kelahiran Rasulullah, dia masuk kota Mekah. Pendeta ini namanya Isa. Pendeta ini namanya Isa. Nah, pendeta Isa ini berkata kepada penduduk Mekah, hei penduduk Mekah, yushiku ayyulada fikum ya ahla Mekah mauludun tadinu lahul Arab wa yamlikul ajam. Penduduk Mekah, ini sudah dekat loh waktunya, akan lahir satu kelahiran di antara kalian wahai penduduk Mekah. Ia akan menjadi pemimpin dan agamanya akan dianut oleh bangsa Arab dan bangsa Ajam. Orang Arab, orang Ajam akan mengikuti di bawah ajaran agamanya. Wahada zamano, ini sudah tiba waktunya sang anak ini lahir. Fakana la yuladu di Makkah mauludun illa wa yas'alu anhu. Maka si rahib pendeta Isa ini survei penduduk Mekah. Jadi setiap ada di antara penduduk Mekah yang lahir, itu selalu tanya, ini siapa nih anak? Ada enggak yang lahir hari ini? Setiap hari itu ditanyakan, itu menjelang hari-hari kelahiran Rasulullah. Setiap hari dia tanya, penduduk Mekah hari ini ada yang lahir enggak? Ada kelahiran enggak? Kalau ada dicari. Ya, kepo banget. Kau pengen tahu sama si bayi yang lahir. Terus begitu. Falamma kana sabihatul yaum alladhi wulida fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika pas hari itu pagi hari di mana Kanjeng Nabi dilahirkan, ini si pendeta Isa ini beliau keluar sambil cari-cari, delalah kharaja Abdul Muttalib hatta ata Isa. Delalah ketemu papasan dengan kakeknya Kanjeng Nabi, namanya Sayyid Abdul Muttalib. Ketemuan dengan si pendeta Isa. Ketika ketemu, fanadahu, pendeta Isa ini manggil-manggil, Tuan Abdul Muttalib, Tuan Abdul Muttalib, kemari. Katanya apa? Fa'asyrafa alaih, sangat ngarep gembira lihat wajahnya kakeknya Kanjeng Nabi. Tuan sini. Kenapa? Karena Isa tahu pemimpin penduduk Mekah saat itu Abdul Muttalib, dan orang Yahudi sangat ingat baru saja kejadian bahwa penduduk Raja Abraha itu dan pasukannya dimusnahkan, ya, dihancurkan oleh tentara burung ababil. Itu berkat doanya kakek Nabi. Jadi kakek Nabi itu semakin terkenal, tersohor kehebatannya. Orang-orang pada kagum sama Abdul Muttalib. Nah, pendeta ini, Tuan Abdul Muttalib, sini saya kepengen ketemu jenengan. Wahai Tuan Abdul Muttalib, ini ada anak bayi yang dilahirkan hari ini. Kemungkinan ini bayi dia akan jadi nabi, pemimpin yang agamanya diikuti oleh seluruh penduduk dunia. Wahai Abdul Muttalib, kalau jenengan sakit kun abahu, kalau engkau bisa jadilah ayah anak ini, pelihara anak ini, besarkan anak ini, jadilah kau ayahnya si bayi ini. Faqad wulida dzalikal maulud alladzi kuntu ahdathukum annahu yaumal itsnin.
Sungguh ini kan hari Senin, berarti betul hari itu nak bayi itu bakal lahir wahai Abdul Muttalib. Kan saya sudah woro-woro, saya sudah bilang kepada kalian semua, jenengan dan penduduk Mekah, ini pas hari Senin, ini anak bayi lahir. Kalau jenengan bisa jadilah ayah si anak ini. Abdul Muttalib santai, slow, ya. Kata si pendeta itu, nak bayi ini lahir hari Senin Tuan. Wayum aku yaumal isnen, nanti dia diangkat jadi Rasul hari Senin juga, ya. Kemudian wayamutu yaumal itsnin, dan nak bayi ini nanti meninggalnya di hari Senin. Sudah tahu mereka itu orang-orang Yahudi. Akhirnya bagaimana Abdul Muttalib? Oh iya toh, encih. Kata Abdul Muttalib, kakeknya Kanjeng Nabi, jawabnya slow. Wulida lillailah ma'as-subhi mauludun. Oh iya toh, memang kok tadi subuh itu menjelang subuh cucu saya lahir. Cucu saya lahir. Barusan menjelang subuh. Itu jawabannya kakek Akhirnya si Isa bertanya, "Pamasan maitah?" Terus lahir. Ya, kamu punya cucu lahir. Ya, menjelang subuh tadi. Terus kau kasih nama siapa? Kau beri nama siapa itu cucumu? Muhammad. Saya beri nama dia Muhammad. Maka katanya Syekh Isa, "Wallahi laqad kuntu ashtahi an yakuna hadzal maulud fikum ahla hadzal bait." Demi Allah wahai Abdul Muttalib, memang saya pun ngarep calon nabi ini lahir dari keluargamu. Karena calon bayi ini punya 3 hal, ternyata 3 hal ini ada pada dirimu wahai Abdul Muttalib. Apa 3 hal ini? Annahu tala'a najmuhu al-barihah. Pertama, bintang yang menunjukkan lahir bayi ini tadi malam sudah muncul. Wes pas banget. Jadi betul bayi ini yaitu nabi yang diharapkan. Pertama, bintang yang menunjukkan hari kelahirannya tadi malam sudah muncul dan saya melihatnya. Wa annahu wulida al-yawm. Yang kedua, dia dilahirkan hari ini, hari Senin. Yang ketiga, wa ismu anna ismahu Muhammad, dan namanya memang Muhammad di dalam kitab kami. Wes bener. Jadi Nabi Muhammad ini mau lahir itu sudah diketahui oleh penduduk bumi. Bila kita umat Kanjeng Nabi, jangan kalah sama orang Yahudi. Kok tidak kenal nabinya, bahkan tidak cinta nabinya, di hari kelahiran Rasulullah biasa-biasa saja. Jangan kalah sama Abu Lahab. Abu Lahab itu hari Senin dapat grasi, nggak disiksa oleh Allah Ta'ala, berkat bunga gembira di hari Senin, di hari kelahiran Rasulullah. Lah kita umatnya, ya kita tidak kepengen masuk neraka seperti Abu Lahab. Walaupun dapat keringan hari Senin, kan tetap disiksa hari yang lain. Mau kita maunya jangan sampai disiksa selamanya. Bagaimana? Ya di hari kelahiran Rasulullah, di bulan kelahiran Rasulullah, ayo kita sambut, kita gembira. Allah Ta'ala saja memberikan ucapan selamat kok. Selamat ulang tahun. Itu Gusti Allah nyebutkan dalam Al-Quran loh. Selamat ulang tahun. Itu kata-kata selamat itu dari bahasa apa loh? Dari bahasa Al-Quran. Selamat, ya, keselamatan. Itu dari bahasa Al-Quran. Allah saja memberikan ucapan selamat kepada para nabi di hari kelahirannya. Nabi Isa itu Gusti Allah menyebutkan dalam Al-Quran surat Maryam, "Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya." Dan salam kesejahteraan dari Allah tercurahkan kepadaku di hari aku dilahirkan. Tuh. Jadi Allah Ta'ala mengucapkan selamat buat Nabi Isa di hari kelahirannya. Itu Gusti Allah mengucapkan selamat ulang tahun. Pun dalam ayat yang berikutnya, dalam surat yang sama, Allah juga mengucapkan ucapan selamat kepada Nabi Yahya, "Wassalamu alaihi yawma wulida." Dan salam kesejahteraan dari kami curahkan alaihi kepada Nabi Yahya yauma wulida, di hari dia dilahirkan. Nah, kalau Allah Ta'ala saja ngasih ucapan selamat di hari kelahiran para nabi, nah kita umatnya lebih pantas mengucapkan, menyambut, mengagungkan, memuliakan Rasulullah di hari kelahirannya. Nah, ini
pagi ini kita belajar untuk lebih dekat, lebih mengenal, lebih cinta kepada Rasulullah SAW. Siapa yang mencintai ilmu, mau tidak mau, sadar tidak sadar, harus cinta kepada yang punya ilmu. Siapa yang mencintai kepada orang yang punya ilmu, maka layak untuk orang tadi mendapatkan ilmu sang empunya. Kita ini kepengen dapat ilmunya Kanjeng Nabi, ya toh? Kita kepengen belajar paham tentang agama. Agama itu yang bawa siapa? Kanjeng Nabi. Siapa yang dekat dengan yang memiliki ilmu, cinta kepada yang punya ilmu, bagaimana tidak diberikan ilmu tadi kepada orang yang cinta? Jadi dua, belajar ilmu, cintai orang yang diturunkan kepadanya ilmu. Tadi kita baca orang yang paling banyak ilmunya Rasulullah, bahkan Allah memuji kesempurnaan ilmu yang Allah berikan kepada Rasulullah. Allah memuji Kanjeng Nabi, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami Allah mengajarkan kepada engkau ilmu yang sebelumnya belum pernah engkau ketahui. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan sesungguhnya karunia Allah yang Allah berikan kepada engkau 'azima, sangat agung. Allah menyatakan Allah memberikan ilmu kepada Nabi, dan itu karunia yang sangat besar buat Nabi dari Allah. Di sini menunjukkan bahwa Allah itu memberikan ilmu kepada Nabi Muhammad dengan pemberian yang sempurna. Kanjeng Nabi itu sampai disempurnakan ilmunya oleh Allah sehingga layak mendapatkan pujian dari Allah. Mungkin tidak Allah itu muji sembarangan orang? Mungkin tidak Allah yang maha sempurna memuji orang yang nggak punya sesuatu? Tidak mungkin. Ketika Allah menyempurnakan penciptaannya, maka Allah memuji ciptaannya itu. Allah tidak mungkin muji yang tidak sempurna. Maka Nabi Muhammad ketika disempurnakan oleh Allah, di situ layak mendapatkan pujian dari Allah, sehingga Allah memuji Nabi Muhammad. Engkau aku berikan ilmu yang belum pernah dimiliki siapapun, yang belum pernah kau miliki sebelumnya, dan itu karunia yang besar dari kami untukmu. Azimah, besar. Jadi Kanjeng Nabi itu setiap detiknya mendapatkan ilmu dari Allah, nggak pernah terputus sejak beliau awal diciptakan berupa cahaya sampai detik ini beliau ada di alam barzahnya. Terus Allah Ta'ala menuangkan ilmu-ilmu rahasia ma'rifat, pengetahuan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita kalau kepingin dapat angsal luberan ilmunya Kanjeng Nabi, cintalah kepada Kanjeng Nabi. Bukan cuma sekedar ilmu. Jangan kalau cuma belajar tok, itu cuma belajar kulitnya saja. Kalau tidak dekat dengan Kanjeng Nabi, ilmunya cuma kulitnya saja, casing, jeroannya masih belum ada. Tapi kalau jenengan belajar diiringi cinta kepada Rasulullah, nanti dikasih asrar, hakikat rahasia ilmu itu sendiri yang mengalir dari Rasulullah buat kita umatnya. Amin Allahumma amin. Jadi betul ya, dua, nggih nyantri, nggih sinau, nggih ajar mahabbah. Belajar ilmu dan belajar mencintai, sempurna kita jadi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pulau panjenengan diparingi hidayah, taufik, kekuatan, perlindungan, penjagaan, kebaikan, diliputi rahmatnya Allah dimanapun kita berada, diliputi dengan keberkahannya Allah dimanapun kita berada. Sebagaimana Allah Ta'ala sudah memberi kita kekuatan, kita bisa datang ke tempat ini, hadir di majelis ilmu, senang dengan majelisnya orang-orang yang soleh, maka kita berharap itu satu tanda dari Allah. Allah menginginkan kita dekat di sisinya, jadi orang-orang yang dicintainya. Semoga sebagai berkat kita duduk di tempat ini, Allah jadikan hati kita cinta kepada Kanjeng Nabi juga. Hati kita dibuka bisa mencintai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berharap Kanjeng Nabi pun cinta kepada kita berkat kita mau belajar mencintai beliau. Amin Allahumma amin. Ala hadiniya wa kulniyatin salihah jami'ah syamilah bi khairatil dunya wa ni'imil akhirah bi niyatil futuh wal munuh wa rusuh
وصلاح القلب والجسد والروح وبنية بأن الله افتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويهدينا وإياكم إلى سواء السبيل ويعلمنا التأويل ويجعلنا من العلماء أذكياء النجباء العاملين ويجعلنا من قرة عين لسيد المرسلين وأسلافنا الصالحين وبنية بأن الله يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه على هذه النية وكل نية صالحة جامعة شاملة بخيرات الدنيا ونعيم الآخرة وعلى من أصرفنا الصالح من مثل هذه المناسبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mungkin pagi hari ini yang bisa kita bawakan, semoga berkenan bermanfaat saged manate kula jenengan jadi orang yang lebih baik insyaallah. Amin Allahumma amin. Bila ada salah kata, ucapan yang kurang sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.